Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 7, sekarang kalian akan belajar mengerjakan latihan soal tentang himpunan sebagai persiapan kalian dalam mengikuti ulangan harian. Oke, ini ada beberapa contoh soal atau latihan soal dengan pembahasannya. Nomor 1. Diketahui A adalah himpunan yang anggotanya 2, 3, 4 dan B adalah himpunan yang anggotanya 1, 3. Maka A union B atau A gabungan B adalah titik-titik. Nah, para siswa, kamu ingat bahwa ini adalah lambang yang menunjukkan gabungan atau istilahnya adalah union, ya. Apa maksudnya A gabungan B seperti huruf U, ya, AUB? Maksudnya adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota semua himpunan A atau anggota semua himpunan B. Sehingga A union B atau A gabungan B ini bisa ditulis sebagai himpunan yang anggotanya semua himpunan A itu berapa saja? Yaitu 2, 3, 4. Digabung dengan semua anggota himpunan B yaitu 1 dan 3. 1 ditulis, 3 tidak usah ditulis karena di dalam suatu himpunan, anggota himpunan harus hanya ditulis 1 kali. Nah, sehingga A gabungan B adalah himpunan yang anggotanya 2, 3, 4, 1. Nah, penulisan anggota himpunan tidak harus urut ya para siswa, jadi boleh tidak urut. Atau boleh juga ditulis 1, 2, 3, 4. Sekarang soal berikutnya. Diketahui X sama dengan atau X adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 6. X anggota himpunan bilangan asli. Nah, kemudian Y sama dengan himpunan semua X sedemikian hingga X lebih dari atau sama dengan negatif 1 dan X kurang dari atau sama dengan 5. X anggota bilangan bulat. Maka anggota X irisan Y adalah, nah di sini yang perlu kalian ingat lambang seperti huruf N ini ya. Jadi lambang ini menunjukkan irisan. Atau dengan kata lain, yang merupakan anggota X dan juga merupakan anggota Y. Maka untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kalian mendaftar anggotanya untuk himpunan X ya. Jadi X ini ditulis, didaftar satu-satu anggotanya. Nah, X ini adalah kurang dari 6 dan X bilangan asli. Berarti berapa saja? Ya, bagus. 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Jadi X adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa? Karena ini semua adalah kurang dari 6 ya. Kemudian himpunan Y. Y didaftar juga ya. Y adalah X sedemikian hingga X ini lebih dari sama dengan negatif 1 dan X kurang dari sama dengan 5. Nah, yang lebih dari atau sama dengan negatif 1, negatif 1-nya ikut ya kalau ada tanda sama dengannya. Jadi negatif 1. Kemudian yang lebih dari negatif 1 berapa? Iya betul, 0, terus 1, 2, 3,
4, 5 ikut apa enggak? Iya, bagus, 5 ikut ya, karena ada tanda sama dengannya. Ini ada tanda sama dengannya ya. Nah ini, jadi X adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Y adalah himpunan yang anggotanya negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang X irisan Y, ya seperti huruf N. Nah, X irisan Y adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota X dan sekaligus anggota Y. Artinya angka-angka yang sama ya. Kita pilih mana? 1 ini juga punya 1 ya. Kemudian ini ditulis 1. 2 juga sama-sama dimiliki 2. Mana lagi? 3 ya, bagus. Mana lagi? 4 dan 5. Nah inilah X irisan Y. Oke, lanjut. Nomor berikutnya, diketahui S adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Dan A adalah himpunan yang anggotanya 2, 4, 6, 8. Maka nilai dari komplemen A. Nah ini ada kata-kata komplemen A. Komplemen A itu maksudnya adalah himpunan anggota S yang bukan anggota A ya. Nah untuk mengerjakan ini terlebih dahulu kalian harus mendaftar himpunan S itu berapa saja anggotanya ya. Ditulis S adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10, berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kemudian A itu adalah 2, 4, 6, 8. Berarti nanti nilai dari komplemen A. Komplemen A itu bisa ditulis begini para siswa. A pangkat C. C-nya ditaruh atas kecil ya. Itu sama dengan komplemen A itu maksudnya adalah himpunan semua anggota S yang bukan anggota A. Perhatikan anggota A itu 2, 4, 6, 8. Ini ya, ini 2, 4, 6, 8. Nah, yang tidak dicoret inilah yang merupakan komplemen dari A. Berarti berapa saja? 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, inilah komplemen dari A. Oke. Lanjut. Soal berikutnya. Jika A adalah X sedemikian hingga X lebih dari atau sama dengan negatif 5 dan X kurang dari atau sama dengan 15. X elemen bilangan bulat. Maka, nah lambang ini dibaca banyaknya anggota himpunan A. Jadi N kecil ini dibaca banyaknya anggota. Jadi jangan membacanya NA, tapi maka banyaknya anggota himpunan A adalah. Nah terlebih dahulu kalian harus mendaftar dulu. A itu berapa saja ya. A adalah himpunan berapa saja itu. Yang lebih dari sama dengan negatif 5. Berarti negatif 5 bagus ya. Kemudian negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-nya ikut ya. Nah berarti nanti banyaknya anggota himpunan A adalah dihitung ini ya, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi hasilnya adalah 21. Oke. Lanjut. Sekarang perhatikan gambar diagram Venn berikut. Ini ada gambar diagram Venn. Yang ditanyakan adalah
A irisan B ya. Ingat kalau ada lambang seperti huruf N ini artinya irisan. Artinya anggota himpunan yang dimiliki oleh A dan juga dimiliki oleh B. Maka dalam diagram Venn yang mana? Ya, anggota yang tengah ini namanya irisan ya. Sehingga nanti A irisan B itu adalah himpunan yang anggotanya 3, 5, dan 7 ya. Nah, mudah ya. Berikutnya, diketahui K adalah X sedemikian hingga X lebih dari atau sama dengan negatif 1 dan kurang dari atau sama dengan 3. Nah, seperti biasa didaftar dulu ya. Didaftar dulu anggota K itu berapa saja ya. Yang lebih dari negatif 1 tapi kurang dari 3. Cuma negatif 1-nya ikut ya. Negatif 1, 0, 1, 2, dan 3 ya. Kemudian L adalah semua anggota X yang lebih dari 0 ya dan kurang dari atau sama dengan 5. Dan X itu bilangan prima, maka nanti L-nya bisa ditulis L sama dengan himpunan bilangan prima ya, yang lebih dari 0 berapa? Ya 2, kemudian berapa lagi? 3, berapa lagi? 5 ikut apa enggak? Ikut ya, karena ada sama dengannya 5 ada. Sekarang yang ditanyakan K ini ada tanda seperti dikurangi ya. Jadi K dikurangi L itu maksudnya adalah himpunan bilangan K, himpunan bilangan K atau himpunan yang anggotanya K tetapi bukan anggota L ya. Jadi tanda ini artinya anggota himpunan K tapi bukan anggota L. Mana yang anggota himpunan K tapi bukan anggota L? Nih ya, negatif 1 masuk ya. Kemudian 0 diambil, 1 juga diambil. Nah 2 dan 3 bagaimana? 2 dan 3 bukan, karena 2 dan 3 ini adalah anggota himpunan L, jadi tidak boleh diambil. Sehingga K dikurangi L itu sama dengan himpunan yang anggotanya negatif 1, 0, 1. Jadi jawabannya yang ini ya. Oke lanjut. Jika A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, B adalah himpunan 2, 4, dan C adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, maka A gabungan B irisan C ya. Kalau ada tanda kurung maka ini dikerjakan dulu ya. Maka A digabung dulu, A digabung dengan B dikerjakan dulu. A gabungan B itu nanti adalah himpunan semua anggota A ditulis 1, 2, 3, dan 4 digabung dengan B. B adalah 2 dan 4. Di sini sudah ada 2, sudah ada 4. Berarti cukup ini ya. Kemudian 1, 2, 3, 4 ya. Jadi nanti 1, 2, 3, dan 4 ini diiris dengan C. C-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ingat irisan itu adalah semua himpunan yang dimiliki keduanya ya. Berarti yang mana? 1, ini sudah sama-sama ada 2 ya. 3 dan 4. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3, 4. Inilah jawabannya ya. Lanjut. Diketahui himpunan A adalah bilangan cacah kurang dari 8. Seperti biasanya ditulis dulu A ya. A itu adalah bilangan cacah kurang dari 8. Ingat bilangan cacah dimulai dari, iya bagus, dimulai dari 0. 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, karena kurang dari 8. B adalah faktor dari 6, ditulis. B sama dengan faktor dari 6, yaitu yang habis membagi 6 ya. Yaitu berapa? 1. Kemudian berapa lagi? 2, karena 6 dibagi 2 itu habis, tidak ada sisanya ya. Berapa lagi? Iya, bagus, 3. Terus berapa lagi? 6, betul. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah, ingat ini ada lambang N ya. Ini ada lambang N. N itu artinya banyaknya anggota. Banyaknya anggota A gabungan B. Maka nanti A union B atau gabungan B ditulis semuanya ya. Kemudian dihitung nanti ada berapa anggotanya itu. Tulis semua, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 6 sudah ada di sini. Sehingga nanti banyaknya anggota A gabungan B itu dihitung ada berapa ini? Yaitu kita hitung ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Nah, ini jawabannya. Oke, lanjut. Nah, di kelas 7C berjumlah 35 anak. Setelah didata, 21 anak menyukai matematika, 20 anak menyukai biologi, dan 10 anak menyukai kedua-duanya. Jumlah anak yang tidak menyukai kedua-duanya adalah titik-titik. Nah, soal cerita ini bisa kalian kerjakan dengan menggunakan diagram Venn atau bisa juga dengan menggunakan rumus yang sudah pernah diberikan. Oke. Dicoba dengan menggunakan diagram Venn ya. Nah, di sini ini digambar. Pertama diketahui dulu, ditulis ya. Yang diketahui itu tadi adalah banyaknya siswa atau N, katakanlah siswanya itu himpunan semestanya NS sama dengan 35. Nah, kemudian yang gemar matematika ditulis NM, matematika ya. Itu tadi adalah 21 ya. Kemudian yang gemar apa lagi? N apa lagi? Yaitu gemar biologi itu 20. Yang gemar biologi B itu sama dengan 20. Kemudian yang gemar keduanya yaitu M di iris atau irisan dari M dan B itu sama dengan 10. Yang ditanyakan yang tidak menyukai keduanya. Oke. Bisa menggunakan diagram Venn ya. Jadi seperti ini. Digambar petaknya dulu, kemudian ini himpunan semestanya ya. Kemudian ini adalah himpunan matematikanya, ditulis huruf M di sini. Kemudian ini adalah himpunan biologi, ditulis huruf B ya. Nah, langkah pertama kamu letakkan dulu yang ada di tengah, yaitu yang ini letakkan dulu ya, yang angka 10 ini, yaitu yang irisan, ini diletakkan di tengah, ditulis di sini 10. Nah, kemudian matematika ini kan 21 ya. Jadi untuk lingkaran yang matematika 21 sudah tertulis 10, berarti sisanya berapa yang belum ditulis? Oke, 11 di sini. Jadi 21 dikurangi 10, 11 ya. Kemudian B-nya ini 20. Sudah tertulis 10 ya. Jadi B itu yang ini sudah tertulis 10. Berarti tinggal berapa yang belum tertulis? 10 siswa. Dah. Kemudian ini diberi nota-nota. Nah, kemudian ketiga bilangan ini dijumlah ya. 11 ditambah 10 ditambah 10. Berapa hasilnya? Yaitu 31. Padahal
seluruh siswa itu jumlahnya berapa? Oke, 35. Berarti yang belum tertulis berapa? 35 dikurangi 31. Bagus, 4. Jadi 4 itu ada di luar. Nah, dari diagram ini maka bisa dijawab yang tidak gemar matematika dan biologi adalah 4 siswa. Jadi ini nanti jawabannya yang ini ya. Jadi ini 4 siswa ini yang tidak gemar matematika maupun biologi. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Jika Z adalah himpunan X, ya, sedemikian hingga X ini lebih dari 2 dan X kurang dari 8, dan X anggota himpunan bilangan cacah, maka himpunan bagian ini yang merupakan himpunan bagian Z yang mana? Ini suruh milih ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian harus mendaftar dulu himpunan Z itu ya. Z itu kita daftar dulu. Berapa saja? Z itu adalah bilangan yang lebih dari 2 tapi kurang dari 8. Berapa saja? Ya 3, terus 6 ya, bagus. Terus ya 3, terus berapa? 4, terus 5, terus 6 dan 7. Ini adalah himpunan Z ya, kurang dari 8 tapi lebih dari 2. Maka yang merupakan himpunan bagian dari Z, kamu lihat pilihan yang A. Coba dilihat pilihan yang A ini 3, 6, 7. Apakah bagian dari ini? Ada 3? Ya ada ini. Ada 6, ada 7. Nah ini berarti jawabannya yang ini ya. Kalau kalian milih yang B itu 6, 7, 8. Padahal di dalam Z tidak ada angka 8. Ini salah ya. Kemudian yang C 2, 3, 4, 5. Tidak ada angka 2. Ini yang membuat salah. Kemudian yang D 7, 8, 9. Ini yang membuat salah. Tidak ada 8, 9-nya di Z ini ya. Maka jawabannya adalah yang A. Itu ya. Nah demikian para siswa. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.